Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya pengawas SMP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, akan berbagi praktik baik hasil pendampingan pembelajaran berdiferensiasi dengan judul ScanMe, Instrumen Identifikasi Data Awal Anti Gagal Pembelajaran Berdiferensiasi. Best practice ini diawali dari pendampingan pembelajaran berdiferensiasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah dalam pendampingan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah hasil refleksi pembelajaran berdiferensiasi berbasis siswa, di mana siswa belum mampu mencapai kriteria ketuntasan belajar, siswa belum memiliki kesiapan belajar untuk memasuki pembelajaran baru, siswa belum mampu bekerja dengan baik di kelompok karena tidak dipersiapkan lembar kerja yang terstruktur sesuai dengan keperluan gaya belajar siswa. Kemudian juga sebagai pembanding dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran tertentu, karena dalam pembelajaran itu sudah dipersiapkan dengan baik yang dimulai dengan identifikasi data awal perancangan modul ajar berdiferensiasi. Latar belakang lainnya adalah adanya rapor pendidikan yang memang sudah berwarna hijau dalam kriteria baik, tetapi masih perlu peningkatan, yaitu indikator kualitas pembelajaran, yaitu pada pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa atau pembelajaran yang menyenangkan, yang kita maknai adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian juga masih perlunya peningkatan terkait dengan variasi dari metode pembelajaran untuk meningkatkan atau sebagai katalis dari peningkatan kognitif siswa. Praktik baik ini penting untuk dibagikan karena untuk pembelajaran berdiferensiasi yang efektif atau berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran itu perlu persiapan yang bagus, yang baik, yang diawali dengan adanya instrumen identifikasi pemetaan data diferensiasi murid. Kemudian training dan metode mentoring yang digunakan oleh pengawas dan tim komite pembelajaran itu perlu adanya instrumen yang bisa digunakan dalam kegiatan itu. Yang menjadi tanggung jawab saya di dalam kegiatan ini adalah menjadi trainer, yaitu sebagai narasumber pelatih pada kegiatan upgrading peningkatan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang didahului oleh identifikasi diferensiasi berdasarkan gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat siswa. Tujuan pendampingan yang dilakukan saya adalah membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk modul ajar berdiferensiasi yang diawali oleh identifikasi data diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil siswa. Kemudian membangun kolaborasi untuk kegiatan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan membangun kesadaran bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu perlu persiapan yang baik yang didahului oleh identifikasi data awal
diferensiasi terkait dengan kesiapan, minat, dan profil siswa. Instrumen yang dibuat yang bisa digunakan dalam pendampingan pada saat pelatihan dan mentoring adalah berdasarkan video inspiratif sekolah penggerak dan video inspiratif program guru penggerak, yaitu video dari Ibu Oscarina, 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian instrumen itu juga merupakan adaptasi dari Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Dari 2 adaptasi video inspiratif dari Ibu Oscarina tentang 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi dan Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pembelajaran di kurikulum Merdeka, kurikulum yang membelajarkan siswa berdasarkan karakteristik siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, bermakna, dan pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat. Di situ disusun dan dipandu dengan akronim ScanMe. ScanMe itu juga merupakan, selain akronim, juga merupakan alat yang berbasis Google, yaitu Google Doc, di mana nanti dalam pelatihan guru-guru bisa menggunakan men-scan instrumen itu melalui QR code dan bisa menggunakan instrumen tersebut dalam bekerja di kelompok. Dan bisa efektif dalam pengerjaan. Kemudian ScanMe itu juga mengingatkan guru-guru bahwa di dalam identifikasi data awal diferensiasi itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu strategi diferensiasi, kemudian cek tujuan pembelajaran untuk melihat diferensiasi yang mungkin dilakukan, kemudian A itu adalah asesmen yang harus dilengkapi dalam pembelajaran berdiferensiasi, N itu adalah dokumen-dokumen kelengkapan, M itu adalah model atau metode, kemudian evaluasi pembelajaran yang juga merupakan bagian yang terpenting di dalam tindak lanjut pembelajaran berdiferensiasi. Yang menjadi keberhasilan dari kegiatan ini terlihat adanya kolaborasi yang baik antara kepala sekolah yang merupakan tim komite pembelajaran, yang juga di dalamnya ada kurikulum sekolah, dan guru-guru untuk berdiskusi dalam perancangan merupakan refleksi pembelajaran atau keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi. Keberhasilan ini juga sudah dibagikan pada satuan pendidikan binaan, juga pada sekolah-sekolah lain, dan pada mata pelajaran lain yaitu bahasa Inggris pada sekolah SMP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang merancang modul ajar yang merancang modul ajar pembelajaran berdiferensiasi berbasis ScanMe, yang mana dengan adanya ScanMe ini lebih memudahkan kepada kita, khususnya kami pada para guru, untuk mengetahui pemetaan kesiapan yang harus kita lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.